Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebagai tugas untuk ujian akhir semester ganjil mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Takiah. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai penulisan laporan. Dalam penulisan laporan, dalam materi penulisan laporan ini, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, serta fungsi dari penulisan laporan tersebut. Yang pertama, ada pengertian laporan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian laporan ini, yaitu yang pertama ada dari Kraft, kemudian Dahlman, serta dari Sukarni dan Sukardi. Yang pertama dari Kraft, ia mengemukakan laporan merupakan suatu cara alat untuk komunikasi yang dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena untuk dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepadanya. Kemudian menurut Dahlman, pengertian laporan ini merupakan suatu bentuk karangan yang berisi tentang rekaman kegiatan yang sedang dikerjakan atau seperti kita sedang mengamati apa, itu pasti kita menuliskan laporannya kan dalam suatu bentuk tulisan. Dan menurut Sukarni dan Sukardi, laporan itu secara umum merupakan suatu karangan bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Next, di sini ada tujuan laporan. Tujuan laporan ini disertisikan yang pertama sebagai untuk bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan, seperti kita setelah melakukan pengamatan atau penelitian, kita pasti mengevaluasi yang sudah kita kerjakan dalam bentuk penulisan laporan. Dan kemudian ada juga sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Jadi kita dapat tugas, kita harus pertanggungjawabkan tugas tersebut dalam bentuk laporan ke pihak yang telah memberikan tugas tersebut kepada kita. Oke, next ada fungsi dari laporan. Fungsi dari laporan ini yang pertama ada penyampaian informasi. Nah, ada ini tuh penyampaian informasi ini bisa untuk merupakan sumber informasi dari penerimaan laporan untuk sebagaimana penyelesaian tugasnya. Kemudian ada pertanggungjawaban dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini bisa seperti surat pernyataan, biasanya kalau ada setelah rapat atau musyawarah apa, itu pasti kan ada dituliskan dari satu surat pernyataan atau laporan gitu untuk pengambilan keputusan. Jadi keputusannya gimana, biasanya ditandatangani atau dicap segala macam dan lainnya gitu. Kemudian ada sebagai alat pembina kerjasama. Jadi kita akan membina kerjasama apa dengan pihak apa, kita bisa menuliskan melalui sebuah laporan untuk disampaikan kepada pihak yang ingin kita tuju. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus dilakukan dalam penulisan laporan. Oke, yang pertama itu ada jenis-jenis laporan. Dalam jenis-jenis laporan ini ada beberapa ahli menyampaikan. Yang pertama ada dari Kraft dan Widya Martaya. Oke, dari Kraft ini jenis-jenis laporan ini merupakan suatu laporan yang berbentuk isian formulir
yang kedua bisa berisikan mengenai surat, penyampaian surat gitu, dan yang ketiga ada berbentuk laporan formal dan semi formal. Dan kemudian ada dari Widya Martaya ini mengemukakan pendapatnya bahwa jenis-jenis laporan ini itu menggolongkan suatu laporan berdasarkan tujuan, waktu, serta gaya tulisan si penulis itu seperti apa. Kemudian ada sistematika laporan. Dalam sistematika laporan ini yang pertama ada definisi umum. Definisi umum ini menyangkut pengenalan tahap awal pengenalan laporan yang akan kita tulis. Jadi definisi umum ini pembukaan lah mungkin. Kemudian ada deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini sudah jelas bahwa bagian-bagian isi yang akan kita tulis ke dalam suatu tulisan laporan, bagian isi utama dalam penulisan laporan. Kemudian ada deskripsi manfaat. Sudah jelas di sini deskripsi manfaat adalah adalah bagian di mana terdapat manfaat-manfaat atau dari keseluruhan. Jadi manfaat laporan yang sudah kita tulis ini tuh akan seperti apa gitu, mengandung manfaat apa untuk si pembaca. Kemudian ada langkah-langkah menulis laporan. Yang pertama observasi. Dalam observasi ini sudah jelas sebelum kita menulis laporan, kita harus melakukan observasi untuk mengetahui apa laporan yang akan kita tulis. Kemudian menulis kerangka laporan. Dan nah di sini bagian tahap utamanya itu menulis laporan lengkap. Menulis laporan lengkap ini yaitu tahapan menulis isian laporan yang akan kita buat tersebut. Setelah observasi, kita menuliskan kerangkanya mau seperti apa dan bagaimana. Kemudian lanjut ke tahap menuliskan laporan hasil observasi sebelumnya. Dan ada penyuntingan penulisan laporan. Dan menyunting ini itu biasanya tahap evaluasi dalam laporan tersebut. Entah itu dari segi tulisan, segi kalimat dan kata-kata, agar tidak ada kesalahan dalam laporannya. Kemudian ada pokok-pokok bagian laporan, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini tuh bermaksud untuk mengantarkan atau mengajak si pembaca mengetahui isi laporan yang kita tulis. Kedua ada batang tubuh laporan, itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bab sesuai dengan keperluan si penulisnya. Kemudian itu saja sudah pasti ada kesimpulan, yaitu hal garis besar dari seluruh isi laporan yang telah kita bikin, kita buat. Kemudian pasti ada saran juga. Saran di sini itu untuk pemecahan suatu masalah yang terdapat dalam laporan yang kita bikin ini, itu pemecah masalah yang baik. Jadi mau seperti apa nih laporan yang kita bikin itu, ada saran-sarannya. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini sebagai data pendukung isi laporan. Jadi dari keseluruhan laporan ini tuh pasti selalu ada data pendukungnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.